Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.' Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita melanjutkan permenungan kita sambil mengikuti perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Kalau kemarin 2 hari yang lalu kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan, Yesus menyelamatkan Bartimeus dan juga Zakheus, hari ini Yesus memberikan pesan khusus kepada kita. Pesannya apa? Saat itu ketika Yesus sedang berjalan lalu dekat dengan Yerusalem, orang-orang menyangka bahwa Yesus itu akan sungguh menjadi raja. Namun apa yang disampaikan oleh Yesus? Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang bangsawan yang diangkat menjadi raja, lalu ia memberikan 10 mina untuk dikelola untuk para hambanya. Nah, ini dia yang menjadi permenungan kita pada hari ini tentang mina.
Saya merenungkan bahwa mina ini menjadi tanda keselamatan. Mengapa demikian? Kita dalam kehidupan harian kita mendapatkan mina kita masing-masing. Kita melihat bahwa dari ke-10 orang itu, ke-10 hamba itu yang diberikan mina, semuanya mendapatkan jumlah yang sama. Ketika satu mina itu dijalankan dan itu menjadi baik, maka menghasilkan hasil yang berkali-kali lipat. Kita bisa memberikan mina itu ke dalam diri kita masing-masing dalam kehidupan kita sekarang ini. Mina itu kita andaikan sebagai talenta yang kita miliki, sebagai kelebihan yang kita miliki. Kita memiliki apapun yang bisa kita lakukan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi segala macam. Itu merupakan kelebihan-kelebihan kita, itu adalah talenta kita, dan itulah mina kita. Maka sejauh mana kita bisa mengelola mina yang kita miliki, mengelola mina yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Apakah kita mampu mengelola mina itu dan menghasilkan berkali-kali lipat? Lalu mina yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan kelebihan kita, menggunakan talenta kita untuk memberikan kebaikan bagi banyak orang. Maka ketika banyak orang sebangsanya membenci Dia yang menjadi raja, berarti dalam hal ini adalah Yesus Kristus yang dibenci orang-orang, yang tidak disukai oleh para ahli Taurat untuk menjadi raja. Kita sebagai utusannya, apakah kita mampu memberikan apa yang kita miliki untuk kebaikan bagi semakin banyak orang? Karena mina itu adalah wujud misi kita. Mina itu adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri bagi kita agar kita mampu menyampaikan warta kebaikan kepada banyak orang. Sekali lagi, aku mengajak kepada kalian semua untuk merenungkan apakah mina kita sudah kita kelola dengan baik dan menghasilkan lebih banyak mina, lebih banyak hal baik bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Atau justru kita seperti hamba yang ketiga tadi tidak berani mengelola mina itu dan menganggap bahwa mina itu adalah suatu kutukan dan bukan suatu anugerah. Maka dalam kehidupan harian kita, janganlah kita melihat bahwa apa yang kita dapatkan itu sebagai suatu kutukan ataupun suatu kesulitan. Tetapi di balik itu, Tuhan memiliki rencana yang lebih besar bagi kita, terutama bagi diri kita sendiri dan bagi karya pelayanan kita kepada sesama. Marilah kita hening sejenak.